Halo, saya Ndaru Harjanto. Memasuki usia senja, kesehatan adalah aset paling berharga yang memungkinkan kita untuk tetap mandiri, menggendong cucu, dan beraktivitas tanpa membebani orang-orang tersayang. Namun, seringkali kita merasa sudah makan dengan benar karena selalu memilih sayuran, padahal ada bahaya tersembunyi yang mengintai jika kita salah langkah. Menjaga tubuh di usia ini bukan sekedar menghindari daging merah, tetapi juga memahami bahwa apa yang kita anggap sehat bisa menjadi bumerang jika tidak dipahami dengan benar. Sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk menyimak penjelasan saya kali ini sampai selesai, karena saya akan membongkar fakta mengejutkan tentang jenis sayuran tertentu yang justru bisa membuat kadar kolesterol Anda melonjak hingga 2 kali lipat. Informasi ini seringkali terlewatkan dalam pemeriksaan kesehatan rutin, padahal dampaknya sangat nyata bagi kebersihan pembuluh darah kita. Jangan sampai niat baik Anda untuk hidup sehat malah berakhir pada tumpukan lemak jahat hanya karena ketidaktahuan dalam memilih dan mengolah menu harian. Mari kita bahas tuntas agar Bapak dan Ibu tidak lagi terjebak pada mitos yang merugikan kesehatan jantung di masa tua. Sebelum saya masuk ke penjelasan yang lebih mendalam, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama di sini. Jika boleh tahu, saat ini Bapak dan Ibu sedang menonton video ini dari kota mana saja? Banyak dari kita yang selama ini memegang teguh prinsip bahwa asal sudah makan sayur, maka tubuh pasti akan aman dari ancaman kolesterol. Saya sering menemui pasien yang merasa bingung mengapa hasil pemeriksaan laboratorium mereka tetap merah, padahal mereka sudah menjauhi gorengan daging dan beralih ke menu sayur-sayuran. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kata sayur tidak otomatis menjadi tiket gratis untuk bebas dari penyumbatan pembuluh darah jika kita tidak jeli melihat proses perubahan yang terjadi di dapur kita. Kita perlu meluruskan sebuah kekeliruan besar yang sering dianggap benar, yaitu anggapan bahwa sifat alami sayuran akan selalu tetap sehat bagaimanapun cara kita menyajikannya. Secara ilmiah, sayuran memang tidak memiliki kolesterol sejak dari tanah. Namun struktur alaminya bisa berubah drastis menjadi pemicu lemak jahat saat bertemu dengan suhu panas yang tidak tepat atau bahan tambahan yang salah. Inilah yang menyebabkan banyak orang terjebak dalam rasa aman palsu, merasa sudah hidup sehat padahal sebenarnya mereka sedang memasukkan zat yang memicu hati untuk memproduksi lebih banyak lemak jenuh. Penyebab utama melonjaknya kolesterol dari sepiring sayur bukanlah pada seratnya, melainkan pada bagaimana cara pengolahan tersebut mengubah nutrisi menjadi racun bagi jantung. Ketika kita menggunakan cara masak tertentu yang merusak kandungan aslinya, manfaat sayur tersebut hilang dan justru berganti menjadi beban bagi sistem peredaran darah kita. Memahami perbedaan antara sayuran yang menyehatkan dan sayuran yang telah tercemar oleh cara olah yang salah adalah kunci utama agar Bapak dan Ibu tidak lagi tertipu oleh tampilan luar makanan yang terlihat hijau namun sebenarnya berbahaya. Salah satu jenis sayuran yang sering kali kita konsumsi dalam jumlah besar, namun tanpa sadar membebani tubuh adalah golongan sayuran yang tinggi kandungan patinya. Jenis seperti jagung, kentang, atau ubi seringkali dianggap sebagai sayur biasa yang aman dimakan bersama nasi, padahal sifatnya di dalam tubuh lebih menyerupai sumber tenaga atau karbohidrat. Masalah mulai muncul ketika Bapak dan Ibu mengonsumsi makanan ini secara berlebihan, karena tubuh kita memiliki batas kapasitas untuk mengolah energi tersebut menjadi tenaga cadangan. Ketika asupan pati dari sayuran ini masuk ke dalam sistem pencernaan melebihi kebutuhan harian kita, maka organ hati akan bekerja ekstra keras untuk memproses kelebihannya. Alih-alih dibuang, kelebihan gula dari pati ini akan diubah oleh hati menjadi lemak yang kemudian dialirkan ke dalam darah. Inilah alasan mengapa seseorang yang sangat rajin makan jagung atau kentang, namun kurang bergerak, bisa mendapati angka kolesterol dan lemak darahnya tetap tinggi meskipun mereka sudah merasa sangat disiplin menghindari makanan berlemak lainnya. Kondisi ini akan menjadi jauh lebih berisiko jika sayuran tinggi pati tersebut diolah dengan cara digoreng atau dicampur dengan banyak tepung. Proses penggorengan tidak hanya menambah beban lemak dari luar, tetapi juga memicu hati untuk memproduksi lebih banyak lemak internal yang bisa menyumbat aliran darah kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu harus mulai bijak dalam mengatur porsi. Jangan sampai piring makan kita penuh dengan tumpukan sayuran rasa nasi ini. Karena dampaknya bisa langsung dirasakan pada beratnya kerja jantung dan kebersihan pembuluh darah kita. Mari kita masuk ke bagian yang paling sering menjadi jebakan di meja makan kita, yaitu penggunaan teknik gorengan tenggelam atau deep fried pada sayuran. Banyak dari Bapak dan Ibu yang mengira bahwa mengonsumsi terong, buncis, atau kol goreng masih tergolong makan sayur yang sehat. Padahal,
Beberapa jenis sayuran tertentu memiliki struktur fisik seperti spons atau busa yang sangat haus akan cairan. Begitu sayuran ini masuk ke dalam minyak panas yang banyak, mereka akan menyedot minyak tersebut hingga ke bagian terdalam seratnya. Sehingga, yang Anda makan sebenarnya bukan lagi serat sayur, melainkan gumpalan minyak jenuh. Bayangkan saja, satu potong terong yang digoreng bisa mengandung minyak berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan jika kita memasak daging tanpa lemak. Masalahnya, minyak yang masuk ke dalam pori-pori sayuran ini adalah jenis lemak yang paling sulit diurai oleh tubuh kita yang sudah tidak muda lagi. Ketika Bapak dan Ibu mengunyah sayuran crispy atau sayuran goreng yang gurih tersebut, Anda secara tidak langsung memasukkan bom waktu ke dalam pembuluh darah yang siap menaikkan angka kolesterol jahat dalam waktu yang sangat singkat. Inilah yang saya maksud dengan kenaikan kolesterol hingga 2 kali lipat. Sayuran yang sejatinya bersifat mendinginkan dan membersihkan tubuh berubah total menjadi pengangkut lemak jenuh karena teknik memasak yang salah. Jika kebiasaan mengonsumsi sayuran yang berminyak ini terus dilanjutkan, jangan heran jika pembuluh darah kita menjadi kaku dan sempit. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mulai menghindari teknik masak yang menenggelamkan sayuran dalam minyak panas jika ingin jantung kita tetap berdetak dengan kuat dan sehat. Bahaya yang jauh lebih besar muncul ketika kita menggunakan minyak goreng secara berulang-ulang untuk mengolah sayuran tersebut. Bapak dan Ibu perlu mengetahui bahwa minyak yang dipanaskan berkali-kali hingga warnanya berubah menjadi gelap akan mengalami kerusakan struktur kimia yang sangat parah. Minyak seperti ini bukan lagi sekedar bumbu masak, melainkan telah berubah menjadi zat radikal yang sangat agresif. Ketika kita memasukkan sayur ke dalam minyak sisa yang sudah lelah ini, sayuran tersebut akan membawa masuk lemak rusak langsung ke dalam sistem peredaran darah kita. Proses kerusakan minyak ini menciptakan apa yang sering kita kenal sebagai lemak jahat yang sangat lengket. Lemak jenis ini tidak bisa digunakan oleh tubuh sebagai energi, melainkan hanya akan mengapung di aliran darah dan perlahan menempel di dinding pembuluh darah. Di usia senja, kemampuan tubuh kita untuk membersihkan sisa-sisa lemak kotor ini sudah jauh menurun dibandingkan saat kita masih muda. Akibatnya, setiap suapan sayur yang dimasak dengan minyak berulang akan mempercepat pembentukan kerak yang membuat aliran darah menjadi tidak lancar dan kaku. Inilah alasan utama mengapa saya selalu menekankan untuk tidak menyayangkan minyak bekas pakai demi penghematan sesaat. Penghematan dari menggunakan minyak goreng berulang-ulang tidak sebanding dengan risiko penyumbatan jantung yang bisa terjadi di kemudian hari. Pastikan Bapak dan Ibu selalu menggunakan minyak yang jernih dan baru. Atau lebih baik lagi, kurangi penggunaan minyak goreng sama sekali dalam mengolah sayuran hijau. Dengan menghindari minyak rusak, kita sudah memberikan kesempatan bagi jantung kita untuk bekerja lebih ringan tanpa gangguan lemak-lemak yang merusak. Selain masalah minyak goreng, kita juga harus sangat waspada terhadap penggunaan santan dalam menu sayuran tradisional kita, seperti lodeh atau gulai. Sebenarnya, santan segar yang baru diperas dan tidak dengan menghindari minyak rusak, kita sudah memberikan kesempatan bagi jantung kita untuk bekerja lebih ringan tanpa gangguan lemak-lemak yang merusak. Selain masalah minyak goreng, kita juga harus sangat waspada terhadap penggunaan santan dalam menu sayuran tradisional kita, seperti lodeh atau gulai. Sebenarnya, santan segar yang baru diperas dan tidak dimasak terlalu lama masih memiliki manfaat bagi tubuh. Namun, masalah kesehatan yang serius muncul ketika sayuran bersantan ini dipanaskan berulang kali. Mungkin karena kita merasa sayang untuk membuang sisa makanan kemarin. Proses pemanasan berkali-kali ini mengubah lemak sehat yang ada di dalam kelapa menjadi lemak jenuh yang sangat berbahaya bagi kesehatan jantung Bapak dan Ibu. Setiap kali Bapak dan Ibu menghangatkan kembali sayur bersantan yang sudah mengental, struktur lemak di dalamnya mengalami perubahan menjadi lebih padat dan sulit dicerna. Lemak ini tidak lagi mengalir dengan mudah di dalam darah, melainkan cenderung mengendap dan menyumbat jalan oksigen menuju organ-organ vital. Inilah yang menyebabkan setelah makan masakan bersantan yang sudah dipanaskan berkali-kali, tubuh kita seringkali terasa berat, leher terasa kaku, atau kepala menjadi pening. Itu adalah sinyal nyata dari tubuh bahwa aliran darah sedang terhambat oleh tumpukan lemak jenuh tersebut. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu memasak sayuran bersantan dalam porsi yang pas untuk sekali makan saja. Hindari kebiasaan menyimpan dan menghangatkan kembali sayur lodeh atau gulai untuk dikonsumsi keesokan harinya.
Karena pada titik itulah, manfaat sayuran di dalamnya sudah kalah telak oleh bahaya lemak jahat yang terbentuk. Dengan memastikan masakan santan kita selalu segar dan tidak dipanaskan berulang kali, kita bisa menikmati kelezatan masakan Nusantara tanpa harus khawatir dengan lonjakan kolesterol yang membahayakan masa tua kita. Sebagai praktisi kesehatan, saya harus mengingatkan bahwa tubuh kita di usia senja tidak lagi memiliki kemampuan yang sama seperti saat kita masih berusia 20 atau 30 tahun. Seiring bertambahnya usia, mesin alami di dalam tubuh kita, atau yang sering disebut dengan metabolisme, mulai melambat secara signifikan dalam memproses makanan. Hal ini berarti, jika kita memasukkan lemak jahat dari sayuran yang salah olah, tubuh akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk membersihkannya, atau bahkan tidak mampu membuangnya sama sekali, sehingga lemak tersebut terus menumpuk di dalam darah. Bapak dan Ibu perlu menyadari bahwa penurunan daya kerja organ di usia lanjut membuat kita lebih rentan terhadap efek buruk dari setiap suapan makanan yang kurang sehat. Jika saat muda tubuh mungkin masih bisa mentoleransi sedikit minyak goreng atau lemak dari santan, sekarang ceritanya sudah berbeda karena saringan alami di tubuh kita sudah mulai haus akan perawatan. Lemak trans dan minyak rusak yang menempel pada sayuran goreng akan langsung menjadi beban berat bagi pembuluh darah, yang jika dibiarkan akan membuat jantung bekerja ekstra keras hanya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Inilah alasan mengapa saya sangat menekankan kewaspadaan ekstra bagi Anda semua yang sudah memasuki usia emas. Dampak dari kesalahan kecil dalam mengolah sayuran bisa dirasakan 2 kali lebih berat oleh lansia dibandingkan mereka yang masih muda. Kita tidak ingin niat untuk sehat dengan makan sayur justru berakhir dengan kondisi tubuh yang mudah lelah dan kaku hanya karena metabolisme kita sudah tidak sanggup lagi mengurai lemak jenuh yang kita masukkan sendiri. Mari kita lebih bijak dalam mengenali batas kemampuan tubuh kita saat ini demi menjaga kualitas hidup yang lebih baik. Setelah kita memahami bahaya dari cara masak yang salah, sekarang saya ingin berbagi solusi praktis yang bisa langsung Bapak dan Ibu terapkan di dapur mulai hari ini. Cara terbaik untuk mendapatkan manfaat penuh dari sayuran tanpa menaikkan kolesterol adalah dengan menggunakan teknik masak yang lembut, seperti mengukus atau merebus sebentar. Dengan mengukus, kita menjaga agar vitamin dan serat di dalam sayur tidak hancur oleh panas yang berlebihan, sekaligus memastikan tidak ada tambahan lemak jahat yang masuk ke dalam serat sayuran tersebut. Jika Bapak dan Ibu merasa sayuran rebus terasa kurang menggugah selera, teknik menumis ringan bisa menjadi pilihan yang sangat cerdas. Rahasianya terletak pada penggunaan sedikit sekali minyak yang sehat, seperti minyak zaitun atau minyak alpukat, dan pastikan api tidak terlalu panas agar minyak tidak rusak. Cukup tumis sayuran sebentar saja sampai warnanya terlihat lebih cerah, namun teksturnya tetap renyah, sehingga nutrisi yang bertugas membersihkan pembuluh darah tetap terjaga dan tidak hilang menguap begitu saja. Perubahan sederhana ini mungkin terlihat sepele, namun dampaknya bagi kesehatan pembuluh darah Bapak dan Ibu sangatlah luar biasa dalam jangka panjang. Dengan beralih dari menggoreng ke cara mengukus atau menumis ringan, kita sedang memberikan kesempatan bagi tubuh untuk menyerap bahan pembersih alami dari sayuran secara maksimal. Ingatlah bahwa tujuan kita memasak bukan hanya untuk memanjakan lidah sesaat, tetapi untuk memberikan bahan bakar terbaik agar tubuh tetap ringan, lincah, dan jauh dari ancaman penyumbatan kolesterol yang tidak kita inginkan. Selain cara memasaknya, pemilihan jenis sayurannya pun memegang peranan yang sangat penting untuk membantu Bapak dan Ibu menurunkan kadar lemak jahat dalam darah. Saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu mulai memprioritaskan sayuran yang berwarna hijau gelap dan sayuran yang memiliki tekstur padat seperti brokoli atau kembang kol. Sayuran jenis ini kaya akan serat khusus yang bekerja seperti sapu di dalam saluran pencernaan kita, yang bertugas menyapu sisa-sisa lemak kotor sebelum mereka sempat masuk dan menempel di dinding pembuluh darah. Sayuran jenis ini kaya akan serat khusus yang bekerja seperti sapu di dalam saluran pencernaan kita, yang bertugas menyapu sisa-sisa lemak kotor sebelum mereka sempat masuk dan menempel di dinding pembuluh darah. Cara kerja serat dari sayuran hijau ini sangat unik dan alami. Mereka akan mengikat sisa makanan berminyak yang kita konsumsi, lalu membawanya keluar dari tubuh secara alami melalui pembuangan. Bayangkan jika setiap hari Bapak dan Ibu rajin mengonsumsi bayam, sawi hijau, atau brokoli yang dikukus sebentar, maka pembuluh darah Anda akan memiliki piki persegasihan yang bekerja secara otomatis. Ini adalah cara paling murah dan efektif untuk menjaga agar aliran darah tetap lancar, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bantuan obat-obatan kimia di masa tua.
Jadi, mulailah untuk memenuhi setidaknya setengah dari piring makan Bapak dan Ibu dengan sayuran hijau gelap ini di setiap waktu makan. Pastikan teksturnya tidak dimasak hingga terlalu lembek, agar serat pembersihnya tetap kuat menjalankan tugasnya di dalam usus. Dengan rutin mengonsumsi sayuran pembersih ini, dan meninggalkan cara olah yang salah, Bapak dan Ibu sedang membangun benteng pertahanan yang kuat untuk jantung. Tubuh akan terasa lebih ringan, napas menjadi lebih lega, dan Bapak dan Ibu bisa menikmati masa tua dengan jauh lebih nyaman dan sehat. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa menjaga kesehatan di usia emas bukanlah tentang berhenti makan enak, melainkan tentang keberanian untuk mengubah kebiasaan lama yang ternyata merugikan tubuh kita. Jangan biarkan niat baik Bapak dan Ibu untuk hidup sehat dengan makan sayur, justru menjadi bumerang hanya karena salah dalam memilih cara mengolahnya. Ingatlah bahwa setiap perubahan kecil yang Bapak dan Ibu lakukan di dapur hari ini, seperti mengganti teknik gorengan dengan kukusan atau tumisan, adalah investasi besar untuk masa tua yang tetap mandiri, bugar, dan terbebas dari ketergantungan obat-obatan. Saya sangat berharap penjelasan singkat ini dapat membuka wawasan baru bagi Bapak dan Ibu dalam menata menu harian yang benar-benar melindungi jantung. Kebahagiaan terbesar di usia senja adalah saat kita bisa tetap beraktivitas tanpa keluhan tubuh yang kaku atau napas yang terasa berat akibat tumpukan lemak jahat. Mari kita mulai komitmen sehat ini besok pagi. Pilihlah sayuran hijau yang tepat, olah dengan cara yang benar, dan rasakan sendiri bagaimana tubuh Bapak dan Ibu akan terasa jauh lebih ringan dan bertenaga dalam waktu singkat. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin meminta bantuan Bapak dan Ibu untuk menyebarkan informasi penting. Silahkan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman sesama lansia, atau orang-orang tersayang, agar mereka juga terhindar dari kesalahan mengolah sayur yang bisa menaikkan kolesterol. Dengan membagikan video ini, Bapak dan Ibu sudah ikut serta dalam upaya menciptakan masyarakat lansia yang lebih sehat dan produktif. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya Daru Harjanto. Mari kita terus menjaga kesehatan untuk masa depan yang lebih bermakna.